Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irsyad Naufal dari kelas C3 NPM 1021904. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis strategi pengembangan usaha ayam petelur dari CV Cavilia Farm. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah jaringan bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahu poin-poin yang akan dibahas dalam video presentasi ini. Yang pertama yaitu ada sejarah dan profil dari CV Cavilia Farm. Yang kedua ada struktur organisasi dan jobdesk dari masing-masing struktur ini. Yang ketiga ada teknik penjualan dan teknik pemasaran. Dan yang keempat yaitu strategi memperluas dan memelihara jaringan bisnis. Yang kelima, hambatan dan upaya dalam mengembangkan bisnis. Dan yang akhir ada laporan keuangan dari CV Cavilia Farm ini. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas sejarah dan profil dari CV Cavilia Farm ini. Perusahaan ini berlokasi di Kampung 7 Petak, Desa Sinarjaya, RT 2 RW 6, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Perusahaan ini bergerak di bidang kebutuhan pangan. CV Cavilia Farm ini didirikan oleh Ibu Kamalia Kartini pada bulan Juni tahun 2022 dengan luas lahan tanah yaitu kurang lebih sekitar 2000 meter persegi dan memiliki 4 kandang. Masing-masing kandang ini berisikan 1250 ekor ayam petelur. Awal mula perusahaan ini dibuat karena Ibu Kamalia Kartini ini melihat peluang bisnis di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut ini, yaitu ayam petelur, karena pada tahun 2021 sampai tengah tahun 2022, pembisnis dari ayam petelur di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut ini mengalami penurunan. Bahkan hampir seluruh peternakan ayam petelur di Kecamatan Pasirwangi tidak beroperasi lagi, karena pada saat akhir atau awal bulan tahun 2022, ayam petelur di Kecamatan Pasirwangi ini mengalami bencana telur, yaitu dengan harga 14.000 per kilo telur. Maka dari itu, kebanyakan atau seluruh dari peternak ayam petelur di Kecamatan Pasirwangi mulai tidak beroperasi. CV Cavilia Farm ini didirikan setelah pandemi COVID-19. Karena melihat tidak ada pesaing di daerah Kecamatan Pasirwangi, maka CV Cavilia Farm ini menjadi bisnis ayam petelur yang paling dominan di daerah Pasirwangi dan sekitarnya. Nah, tentunya pada setiap perusahaan memiliki visi dan misinya. Visi dan misi dari CV Cavilia Farm ini yaitu visinya untuk meningkatkan dan memajukan UMKM di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, dengan misi yaitu meningkatkan produksi telur dan meningkatkan penjualannya. Yang selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu struktur organisasi beserta jobdesk dari CV Cavilia Farm ini. Yang pertama yaitu pemilik atau direktur utama dari CV Cavilia Farm dipegang oleh Ibu Kamalia Kartini. Fungsi dari pemilik atau direktur utama ini yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha dari perusahaan berdasarkan visi dan misinya. Dan yang kedua yaitu manajer. Manajer ini dipegang oleh Bapak Denny Diani. Fungsi dari manajer ini yaitu mengkoordinasikan, mengawas, memimpin perseroan, mengelola, serta memberikan informasi dan menjaga komunikasi dengan antar pegawai. Selanjutnya yaitu pengawas kandang dari CV Cavilia Farm ini yang dipegang oleh Bapak. Fungsi dari pengawas kandang ini yaitu pengecekan atau pengambilan keputusan, seperti pengecekan pemeliharaan kandang, pengambilan keputusan apakah materi ternak itu perlu diganti atau ditambahkan. Dan selanjutnya yaitu pengecekan terhadap pakan ayam maupun nutrisi ayam. Dan yang terakhir yaitu mengecek kondisi ayam, karena
Resiko yang dialami oleh TV Cavilia Farm ini banyaknya ayam-ayam yang baik karena mereka kaget akan cuaca di sekitar Kasimongan ini, sehingga produk yang dihasilkan oleh ayam itu tidak maksimal ya kalau banyaknya ayamnya. Oke, yang selanjutnya masuk ke pengawas gudang yang dipegang oleh Bapak Asep dan Bapak Ahum. Fungsi dari pengawas gudang ini yaitu melakukan pengecekan kondisi ayam yang ada di kandang serta melakukan pengecekan telur yang ada di gudang. Mengapa pengecekan harus dilakukan? Karena produk telur yang dihasilkan oleh ayam petelur di sisi Cavilia Farm ini banyak telur yang pecah atau bisa disebut juga dengan telur BF. Karena telur yang pecah itu tidak layak untuk dijual ke toko-toko maupun ke industri makanan. Yang selanjutnya bagian pemasaran yang dipegang oleh Bapak Deni Riyadi. Fungsi dari bagian pemasaran ini yaitu merespon kebutuhan pelanggan, melakukan dan mengelola kampanye pemasaran, mengawasi agen maupun vendor, melakukan riset pasar maupun pelanggan, terus melakukan riset harga secara global. Harga dari tahun ini dilihat dari harga yang terus update setiap harinya, maka isi Cavilia Farm ini mengacu kepada pusat telur di Indonesia yaitu diberikan. Misalkan pada hari ini harga telur diberikan sekitar 25.000, maka penjualan harga telur di Kabupaten Garut yaitu sekitar 26.500.000 sampai ke 27.000, itu berdasarkan ongkos ongkirnya ya. Selanjutnya ke bagian struktur organisasi keuangan yang dipegang juga oleh Bapak Riyadi. Fungsi dari bagian keuangan ini yaitu melakukan dan membuat laporan keuangan setiap bulannya, setiap tahun. Jadi tahun ini memimpin bagian keuangan untuk memastikan perseroan memenuhi kewajiban laporan keuangan, tentunya berdasarkan dengan teori akuntansi maupun dari auditnya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu teknik penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh CV Cavilia Farm ini. Teknik penjualannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada jaringan bisnis umum. Tentunya CV Cavilia Farm ini membuka toko sendiri yaitu dengan produk petelur ayam atau ayam telur ya. Tidak jauh dari lokasi kandang, masih di Kampung 7 Kotak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Pasirwangi. Dan yang selanjutnya itu melakukan jaringan bisnis berkembang. Jaringan bisnis berkembang di sini yaitu CV Cavilia Farm ini menawarkan produknya ke agen-agen telur se-Kabupaten Garut untuk melakukan kerjasama bisnis. CV Cavilia Farm ini juga memiliki strategi dalam meningkatkan penjualannya. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial, khususnya Facebook. Mengapa CV Cavilia Farm ini mengambil media sosial Facebook? Karena kebanyakan penjual atau industri makanan di Kabupaten Garut menggunakan aplikasi Facebook untuk mengetahui informasi harga dari telur ayam ya. Di sini bagian pemasaran dari CV Cavilia Farm ini menawarkan harga-harga atau produk-produk dari telur ayam ini ke grup-grup jual beli bahan pangan dan grup-grup jualan UMKM di Kabupaten Garut seperti tukang martabak, tukang roti, dan lain-lainnya. Bahkan CV Cavilia Farm ini melakukan kerjasama dengan pabrik roti di Kabupaten Garut. Strategi yang kedua yaitu menawarkan brosur tunama ke toko-toko maupun ke perusahaan-perusahaan industri makanan. Yang ketiga yaitu WhatsApp. Nah, para pelanggan atau yang pernah membeli ke CV Cavilia Farm ini dibuatkanlah grup khusus untuk pelanggan ya. Mengapa dibuatkan grup khusus pelanggan? Karena supaya memberikan informasi dan updatean
harga setiap harinya, karena harga setiap harinya itu berubah-ubah ya, khususnya untuk telur, karena bertujuan ke harga telur di Blitar ya. Blitar itu merupakan pusatnya telur se-Indonesia. Nah, yang terakhir nih, strategi yang terakhir yaitu teknik barter. Nah, teknik ini sangat menarik perhatian saya karena masih ada perusahaan yang melakukan barter ini. Teknik barter di sini yaitu CV Kavia Farm bekerja sama dengan perusahaan atau toko pakan ayam. Misalnya, CV Kavia Farm ini mengirimkan 5 kg telur sebagai alat pembayarannya ke toko pakan ayam. Nah, si toko pakan ayamnya juga mengirimkan misalnya 50 dari 50 kg telur itu ditukarkan menjadi satu karung pakan ayam gitu. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu strategi yang dilakukan CV Cavilia Farm dalam memperluas jaringan. Untuk mengembangkan usahanya, jaringan bisnis digunakan sebagai alat untuk meningkatkan penjualan. Dalam memperluas jaringan, CV Cavilia Farm ini menggunakan dua cara, yaitu networking terencana dan networking tidak terencana. Oke, yang pertama menjalin kerjasama dengan PT Jones Banten Serang selaku penyuplai ayam petelur dari CV Cavilia Farm ini dengan membuat MOU. Fungsi dari MOU ini adalah sebagai suatu hubungan komunikasi yang kuat dan aman serta membuat kontrak yang sangat ya. Yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan kita dengan membuat grup WhatsApp. Fungsi dari grup WhatsApp ini yaitu untuk menjalin komunikasi yang sangat baik dengan mitra maupun pelanggan, untuk memberikan kualitas produk maupun updatean harga produk telur dari CV Cavilia Farm ini. Yang ketiga yaitu untuk memperbanyak relasi dengan mengikuti grup atau komunitas agen telur se-Kabupaten Garut, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Nah, adapun cara tersendiri nih dari CV Cavilia Farm ini untuk memelihara jaringan bisnisnya, yaitu sebagai berikut ya. Membangun kepercayaan yang kuat dengan mitranya. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk yang baik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kualitas produk yang baik yang dihasilkan oleh CV Cavilia Farm. Berdasarkan hasil survei saya ke perusahaan ini, dilihat dari kandangnya juga sangat bersih ya. Terus dilihat dari kondisi ayamnya yang kebetulan pada saat saya ke perusahaan ini, ayam-ayam tersebut dengan kondisi yang sangat tenang dan sehat. Terus pakannya juga sangat baik. Kebanyakan para peternak petelur ayam ini kebanyakan menggunakan pakan-pakan yang biasa aja dengan harga kisaran sekitar 3.000 per kilo. Sedangkan kalau CV Cavilia Farm ini menggunakan bahan pakan yang kualitasnya terbaik ya, senilai harga 6.700 per kilonya ya. Selanjutnya kita masuk ke materi hambatan dan upaya dalam membangun jaringan bisnis yang dilakukan CV Cavilia Farm ini. Hambatan yang pertama yaitu sering terjadinya kekurangan stok produk. Hal ini menjadikan konsumen harus menunggu pemesanan. Nah, sering terjadinya kekurangan stok produk ini karena permintaan konsumen yang meningkat terhadap telur ini, sehingga stok produk yang dihasilkan juga otomatis kekurangan ya. Apalagi hambatan yang terjadi di CV Cavilia Farm ini banyaknya terjadi ayam-ayam yang bisa disebut ayam kanibal ya. Artinya ayam kanibal di sini yaitu mengganggu ayam lain. Jadi ada ayam yang stres nih, mengganggu ayam lain sehingga dalam memproduksi telurnya juga tidak maksimal. Ini hambatan yang kedua, harga telur yang terus berubah setiap harinya.
Tentunya harga telur di CV Cafe Farm berpacu di harga telur di Blitar sebagai selaku pusat telur se-Indonesia. Misalnya di Blitar harga telur hari ini 25.000. Nah, di Kabupaten Garut atau di Jawa Barat harga telur sendiri bisa naik sampai 26.500. Dari hambatan ini terdapat upaya yang dilakukan oleh CV Cafe Farm ini. Pertama, menawarkan produk inden bagi para konsumen. Tentunya dengan permintaan konsumen yang sangat tinggi, maka dari itu CV Cafe Farm ini menawarkan produknya 3 hari atau 2 hari sebelumnya supaya tidak kehabisan. Dan upaya yang kedua yaitu memberikan harga yang relatif rendah berdasarkan harga pasaran di Kabupaten Garut dengan acuan harga yang berpatok di pusat telur Indonesia, yaitu di Blitar. Tentunya pada umumnya penjual telur atau agen-agen telur di Kabupaten Garut itu misalnya menjual hari ini harga telur itu dengan sebesar 25.000. Maka CV Cafe Farm ini dapat menurunkan harganya menjadi 24.000 per kilo atau 24.500 per kilo. Yang selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir yaitu laporan keuangan dari CV Cafe Farm ini. Di setiap perusahaan pasti memiliki target penjualannya ya. CV Cafe Farm sendiri memiliki target penjualan yaitu sebesar 50 juta per bulannya. Bisa dilihat dari hasil penjualan dari bulan Januari dan bulan Februari di tahun 2022 ini. Hasil penjualannya yaitu sekitar 60.370.000 di bulan Januari. Nah, dari hasil penjualan maka target dari penjualan CV Cafe Farm ini memenuhi target ya, bahkan bisa lebih 10 juta dengan selisih 10 juta. Selanjutnya kembali dengan hasil penjualan 68.949.500. Tentunya ini juga mencapai target, bahkan melebihi target. Nah, dari kedua bulan tersebut hasil penjualan yang dihasilkan sebesar 129.300.19.500. Nah, untuk biaya produksinya 35.263.000. Bulan Februari 35.550.300 dengan jumlah 2 bulan itu 70.813.300. Biaya produksi di sini seperti biaya pakan, biaya vitamin, dan biaya yang lain-lainnya. Nah, biaya pemeliharaan pada bulan Januari yaitu sebesar 2.814.000, bulan Februari 2.014.000, dan jumlah dari kedua bulan tersebut yaitu 4.828.000. Biaya pemeliharaan di sini yaitu seperti air, token, listrik, dan lain-lainnya. Biaya lain-lainnya pada bulan Januari sebesar 6.500.000 dan bulan Februari 8 juta, sehingga jumlah yang dihasilkan dari biaya lain-lain di 2 bulan terakhir yaitu 14.500. Nah, laba yang dihasilkan pada bulan Januari sebesar 15.793.000 dan laba yang dihasilkan di bulan Februari yaitu sebesar 23.385.200. Nah, dari jumlah atau total laba yang dihasilkan di bulan terakhir CV Cafe Farm ini sebesar 39.178.200 rupiah. Sekian pembahasan materi tentang analisis strategi pengembangan usaha ayam petelur di CV Cafe Farm ini. Saya dapat simpulkan dari pembahasan yang telah saya jelaskan bahwa dalam mengembangkan jaringan bisnisnya, CV Cafe Farm ini menjalani bisnis dengan penyuplainya yaitu PT Jonas di Kabupaten Serang dengan menggunakan MOU ya. Dan untuk mengembangkan bisnisnya dan memelihara jaringan bisnisnya, CV Cafe Farm ini menjalin komunikasi yang baik untuk para mitra, agen, ataupun pelanggannya. Sehingga bisa dilihat dari laporan keuangan yang telah saya jelaskan tadi,
memiliki target penjualan bahkan melebihi target penjualannya, yaitu 60 juta ya. Dilihat dari labanya juga sangat lumayan besar untuk perusahaan CV Caviar Farm ini. Nah, sekian penjelasan tentang analisis strategi pengembangan usaha dari CV Caviar Farm Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.